Oke, jadi ini ada ya juga berita yang menarik itu dari postingan Risma ya. Ini Ketua DPD di PDIP Jateng Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul memastikan Jawa Tengah sulit mendukung Megawati Soekarno Putri kembali menjadi Ketua Umum Partai. Nah, ini keren guys, ini dukungan dari para kader PDIP di Jawa Tengah. Ini semuanya sepertinya mendukung Megawati lagi guys. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Menuju Kongres PDIP Perjuangan, jadi Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Pacul memastikan Jawa Tengah tegak lurus untuk mendukung Bu Megawati Soekarno Putri untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai PDIP guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Kalau kader solid selalu. Solid. Jawa Tengah saya kira bukan kita mau nyombong, dari waktu ke waktu Jawa Tengah itu solid. Keren. Tersolidkan. Kalau untuk kongres ya tentu Jawa Tengah akan mengusung Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno sebagai Ketua Umum. Soal waktu kongres kita serahkan semua kepada Ibu Ketua Umum. Ya, waktunya. Pak Prabowo Ya, tentu Ibu punya pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam melaksanakan kongres, ya. Kongres ini kan kongres PDIP kan diundur Pak, berpotensi untuk diundur Pak. Itu bukan karena ada pecah belah di dalam. Oh, sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Kalau Ibu Ketum ini kan mungkin punya insting, punya apa ya, karena beliau udah sama tuh udah paham lah dunia langitan. Beliau menyatakan bahwa kongresnya dulu sampai ini misalnya ya itu kita siap-siap. Tapi seluruh kader PDIP dari Sabang sampai Merauke tetap mendukung Ibu Mega untuk maju kembali menjadi ketua umum. Yes. Pasti. PDIP Perjuangan solid, satu kata. Solid guys. Karena saya ingin mengatakan kepada rakyat saya bahwa kalian itulah sebenarnya pemegang kekuasaan di Republik ini. Jadi jangan takut kalau diintimidasi, dipukul, langsung kamu harus ngomong. Jangan takut. Kongres PDI Perjuangan, perang calon sekjen. Menjelang Kongres PDI Perjuangan, satu posisi strategis yang menjadi sorotan utama, bukan ketua umum, melainkan jabatan sekretaris jenderal. Posisi ini bukan sekadar jabatan administratif atau struktural biasa, melainkan posisi kunci yang menjadi penghubung antara ideologi partai, instruksi ketua umum, hingga implementasi operasional di lapangan. Sejak Hasto Kristianto menjabat sebagai sekjen, ia dikenal sebagai figur yang konsisten menjaga garis ideologi partai, tajam dalam kritik, dan berani mengambil posisi berseberangan, bahkan terhadap Presiden Jokowi yang dari partai sendiri yang dianggap tidak loyal terhadap partai. Hasto dalam banyak hal menjadi wajah dari sikap ideologis dan kritis PDI Perjuangan dalam satu dekade terakhir. Ia memainkan peran penting menjaga karakter partai di tengah derasnya arus kekuasaan. Ini dengan dinamika baru pasca Pilpres 2024, di mana Prabowo Subianto menjadi presiden dan posisi politik PDI Perjuangan berada dalam persimpangan. Pertanyaannya adalah, apakah PDI Perjuangan tetap menjaga garis kritisnya atau mulai membuka jalan menuju kompromi kekuasaan? Pertanyaan ini tidak bisa dilepaskan dari siapa yang akan dipilih menjadi sekjen baru. Sejumlah nama kini mencuat sebagai kandidat, antara lain Ahmad Basara, Adiana Pitupulu, Dery Sitorus, Roni Talapesi, Bambang Pacul, dan Utut Adianto. Setiap nama memiliki latar belakang, gaya kepemimpinan, dan orientasi politik yang berbeda. Namun, lebih dari sekedar soal figur, pemilihan sekjen akan merepresentasikan pilihan ideologis dan arah politik PDI Perjuangan ke depan. Jika PDI Perjuangan tetap memilih untuk menjadi mitra kritis terhadap pemerintahan baru, maka tentu partai membutuhkan sekjen yang mampu melanjutkan garis perlawanan, menjaga narasi ideologis partai, serta menguatkan barisan kader di akar rumput. Sebaliknya, jika PDI Perjuangan memutuskan menjadi mitra strategis, tentu sekjen yang diharapkan adalah sosok dengan kemampuan lobi politik, negosiasi kekuasaan,
dan ketangguhan dalam menjaga harmoni antara elit kekuasaan dan partai, yang pastinya harus memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Pemilihan sekjen dengan demikian akan menjadi pesan politik pertama dari PDI Perjuangan pasca Jokowi. Apakah partai ini akan melanjutkan wajah kritis ideologis yang selama ini dijaga Hasto, atau bergeser menuju wajah baru yang lebih cair terhadap kekuasaan? Kongres PDI Perjuangan nanti bukan hanya ajang memilih ketua umum dan konsolidasi struktur, tapi juga momentum penentuan arah antara tetap menjadi partai ideologis yang siap menjadi oposisi, atau partai yang siap kembali ke lingkaran kekuasaan dengan gaya baru. Dan semua itu akan dimulai dari siapa yang duduk di kursi sekjen. Kenapa kongres belum juga dilakukan? Oh enggak. Kalau ini kebetulan saya dan Mas Jarod di Diklat, saya itu urusan pemerintahan, dan kita memandang penting untuk melakukan ini. Dan menurut saya ini ya retreat partai kita gitu. Kalau kita melihat kemarin ya, sehingga kita sinkron. Kita mencoba mengharmonisasi yang ada di situ. Jadi dua hal yang berbeda dengan kongres. Kongres nanti disiapkan secara tersendiri. Gitu. Mas Ganjar, berarti kalau kongres ini bisa terjadi nunggu Mas Hasto keluar dulu ya? Enggak, itu tidak ada hubungannya juga. Gitu. Nanti akan ditentukan sendiri oleh Ketua Umum. Kita melihat bertebarannya spanduk-spanduk yang menyerang keputusan partai, khususnya mempertanyakan tentang legalitas dari DPP PDI Perjuangan, termasuk penambahan personilnya, yang menjelang kongres ini kami melihat, mengamati ada upaya sistematis untuk menyerang PDI Perjuangan. Dan oleh karena itu diserukan kepada seluruh jajaran partai agar bersiap siaga untuk melawan berbagai bentuk upaya untuk menyerang PDI Perjuangan. Dalam bahasa Ibu Megawati, mengaut-aut, kan kira-kira seperti itu, mengacak-acak PDI Perjuangan. Bertebarannya spanduk ini, dan kemudian adanya beberapa indikasi pengerahan buzzer-buzzer dan informasi-informasi sesat ya tentang PDI Perjuangan. Misalnya soal spanduk, kami menyerukan kepada polisi agar mencari tahu siapa aktor di belakang itu, karena misalnya kami melihat banyak spanduk itu dipasang di daerah-daerah strategis, bahkan ring 2 seperti Kuningan ya, Rasuna Said dan sebagainya, yang tidak mungkin dilakukan masyarakat biasa. Ini adalah upaya sistematis ya, dan terstruktur. Sangat aneh kalau polisi tidak bisa mengetahui siapa yang melakukan ini, karena di mana-mana ada CCTV. Jadi mungkin ini guys, mungkin yang menjadi salah satu penyebab mungkin Kongres PDIP itu mundur guys. Jadi itu. Oke guys, jadi itu tadi guys, sangat menarik yang disampaikan oleh para elit politik PDIP yang baru-baru ini. Memang Bambang Pacul pastikan Jawa Tengah usung Megawati kembali untuk memimpin partai PDIP guys. Ketua DPD PDI Jawa Tengah Bambang Wuryanto menegaskan bahwa kader PDIP di Jawa Tengah solid dan tegak lurus untuk mendukung Bu Megawati Soekarno Putri menjadi ketua umum partai. Bambang Pacul pun menyebut loyalitas terhadap Megawati masih sangat kuat di Jawa Tengah. Dukungan ini menjadi sikap resmi DPD PDIP Jateng menjelang kongres guys. Selain itu, menjelang kongres ke-6 PDI Perjuangan, kader-kader akar rumput di Surabaya juga menggalang iuran sukarela sebagai bentuk dukungan nyata kepada Ketua Umum Bu Mega. Gerakan ini dipusatkan di kawasan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, salah satu basis kuat kantong suara utama PDIP di kantong pahlawan guys. Gerakan iuran sukarela ini diikuti oleh sejumlah kader senior dan pegiat partai di Surabaya. Turut hadir putra mantan sekjen PDIP Sucipto yakni Jagat Harisino, Ahmad Hidayat sendiri, serta tokoh-tokoh lama seperti Solikan dan Suraji yang pernah aktif sebagai Komdes Komisaris Desa saat PDIP masih dikenal dengan simbol segi 5 guys. Jadi ini sangat keren guys, ini dari akar rumput kader partai PDIP ini bergerak menjelang kongres PDIP guys, untuk menyatukan satu suara guys. Jadi mungkin itu untuk video kali ini guys. Menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.